Selamat malam, Pak Ilhana. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisis kami terkait program MBG dengan judul Kesiapan SCM dalam menghadapi implementasi program makan bergizi gratis. Next. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Febri Jamawada, kemudian saya sendiri ada Rizky Ramadhani, kemudian Pak Syam Tayuda Kusuma, dan selanjutnya ada Pak Wahyu Aji Prawiro. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama ini adalah terkait program MBG, di mana program MBG ini sudah kita ketahui semuanya bahwasannya program ini merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di Indonesia melalui pemenuhan gizi, khususnya untuk pelajar, balita, dan ibu hamil. Selanjutnya, berikut ini adalah cangkupan program dan tantangan dari operasional program MBG. Program ini bukan hanya sekedar menyediakan makanan, tetapi memiliki tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan kesehatan dan kualitas generasi ke depan. Sehingga karena cangkupannya yang begitu luas, maka program ini membutuhkan sistem yang terstruktur, terutama dari sisi operasional dan supply chain. Bisa kita lihat untuk dari jangkauan programnya itu sendiri, program ini sangat besar karena menjangkau hampir jutaan penerima manfaat seperti siswa, balita, dan ibu hamil. Dan program ini juga dilaksanakan secara harian, di mana harus memenuhi semua kebutuhan atau semua penerima manfaat, yaitu yang tadi dijelaskan sebelumnya, seperti siswa, balita, dan ibu hamil. Kemudian dari karakteristik operasional itu sendiri, produknya berupa makanan siap konsumsi, sehingga membutuhkan ketepatan waktu yang tinggi, standar gizi dan kualitas harus konsisten di setiap seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya dari sisi tantangan operasional, rantai pasoknya harus rantai pasok dari program MBG itu sendiri cukup kompleks, di mana melibatkan banyak tahapan, mulai dari petani sebagai penyiap bahan, kemudian diolah, didistribusikan, hingga akhirnya sampai ke penerima. Oleh karena itu, banyak tuntutan operasional yang cukup tinggi, seperti risiko gangguan pasokan, kebutuhan perencanaan distribusi yang akurat, serta supply chain yang harus terintegrasi, fleksibel, dan mampu menangani skala besar. Next. Baik, selanjutnya ini keberhasilan program MBG ini kan sangat bergantung pada sistem supply chain-nya sendiri. Terutama itu karena MBG ini melibatkan makanan di mana bahan pangan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang mungkin awet, tapi ada juga yang mudah rusak atau perishable. Jadi penanganannya ini harus membutuhkan waktu yang cepat dan juga cara yang tepat. Jadi ada beberapa hambatan operasional dari program MBG, yaitu yang pertama itu dari ketidakstabilan pasokan bahan pangan. Jadi, sayur mayur, daging, dan juga telur itu, persediaannya itu bisa berubah karena faktor musim dan juga cuaca. Jadi, itu menyebabkan sedikit sulit untuk menjaga konsistensi dari suplai bahan pangan tersebut. Kemudian setelah dari, ketidakstabilan pasokan bahan pangannya, yaitu distribusi dan logistiknya yang kompleks. Jadi karena distribusinya ke seluruh Indonesia, Indonesia begitu luas dan juga, kondisi infrastrukturnya itu belum merata, proses pengiriman ini tidak selalu lancar. Jadi selalu, ada resiko yang menyebabkan keterlambatan dan tepatan distribusi. Selain itu, faktor cuaca seperti jalan yang banjir atau faktor kesehatan dari, pengantar MBG ini pun juga dapat mempengaruhi distribusi dari MBG ini sendiri. Yang ketiga itu ada risiko kerusakan bahan atau perishable. Jadi bahan pangan yang mudah mudah rusak itu seperti misalnya susu yang, misalnya susu pasteurisasi itu berbeda penanganannya dengan susu UHT biasa. Jadi itu tuh, perlu storage yang dingin, jadi tidak bisa disamakan dengan bahan yang lain. Jadi, penyimpanannya itu
harus tepat dan juga cepat. Jadi, tidak akan menimbulkan pemborosan atau penurunan dari kualitas makanan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada siklus krisis rantai pasok MBG. Jadi dimulai dari yang tadi, ketidakstabilan pasokan bahan pangan, ini juga bisa menimbulkan gangguan pada distribusi dan logistik. Jadi misalnya suplainya itu tidak ada, jadi tidak bisa langsung dikirimkan ke dapur-dapur MBG. Kemudian itu menyebabkan lead time pengirimannya menjadi lebih panjang. Kemudian dari situ bisa menimbulkan risiko kerusakan bahan karena perishable dan kemudian akan menurunkan kualitas makanan atau bahkan bisa sampai tidak layak konsumsi. Dari situ juga akan menimbulkan pemborosan atau menimbulkan biaya operasional yang lebih tinggi dan dari situ juga, akan menimbulkan gangguan kepercayaan publik terhadap program MBG itu sendiri. Next. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai potensi masalah ya. Ini mengenai ketidakstabilan pasokan bahan pangan. Ini terutama mengenai bahan pangan ini kan salah satu tantangan utama terletak pada ketersediaan pangan. Ini tuh sebagai pondasi utamanya ya sebagai proses produksinya. Nah, ini ada 3 potensi masalah besar ya, yang telah kita rekap, yaitu yang pertama mengenai ketidakstabilan pasokan. Ini musiman ya. Jadi tergantung musim mungkin ada beberapa pasokan yang tergantung akan cuaca panas ataupun hujannya. Nah, ini dampaknya produksi bisa terganggu. Kemudian untuk rekomendasinya kita merekomendasikan untuk diversifikasi supplier. Kemudian kenaikan harga bahan pangan. Kenaikan bahan pangan yang mungkin cenderung tidak stabil ya, ini bisa mengganggu, dampak terhadap biayanya itu meningkat. Nah, ini direkomendasikan untuk pengadaan kontrak jangka panjang. Jadi jika kita sudah mendapatkan supplier yang bagus, disarankan untuk mengontraknya dengan jangka yang panjang agar biaya tersebut stabil untuk kenaikan atau agar tidak terjadinya kenaikan. Kemudian potensi yang selanjutnya itu kualitas bahan tidak konsisten. Ini dampaknya mutu makanan itu menjadi menurun. Nah, rekomendasinya menggunakan standarisasi supplier. Oke, next. Oke, pada slide selanjutnya yaitu ini potensi masalah mengenai distribusi atau pengiriman dan logistiknya. Nah, ini seringkali pasokan ini tantangannya muncul pada proses distribusi yang harus menjangkau wilayah luas dengan kondisi infrastruktur yang beragam. Kita tahu sendiri bahwasannya Indonesia itu wilayahnya berbagai macam ya. Ada yang mungkin dari pegunungan, mungkin dataran rendah ataupun dataran tinggi. Bahkan untuk infrastruktur jalannya pun ada yang mungkin masih berbentuk tanah dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan potensi-potensi masalah seperti keterlambatan pengiriman. Nah, ini dampaknya ketika makanan itu terlambat dikirim, bisa jadi makanan itu tidak layak konsumsi ya, atau menjadi bau. Untuk rekomendasinya itu ini mungkin optimasi rute distribusinya. Kemudian infrastruktur yang tidak merata seperti yang tadi telah saya sebutkan ya, mungkin jalanannya masih belum bagus, belum rata seperti itu. Jadi distribusinya itu tidak optimal. Kemudian potensi yang selanjutnya itu kerusakan selama pengiriman. Nah, ini karena makanan itu diantar ya dari SPPG ke tempat sekolah-sekolah, itu bisa jadi selama pengiriman itu terjadi guncangan saat pengiriman yang mengakibatkan makanan itu atau kerusakan selama proses pengirimannya. Nah, ini berdampak terhadap penurunan kualitasnya. Nah, rekomendasinya seperti penerapan cold chain system ini tadi mungkin ada hubungannya seperti yang sudah Bu Febri jelaskan ya, untuk susu-susu yang mudah basi seperti itu. Oke, next. Oke, potensi masalah berikutnya mengenai masih distribusi dan logistik ya. Ini potensi yang selanjutnya kerusakan bahan saat penyimpanan. Ini berdampak pemborosan bahan baku karena mungkin bahan terlalu tidak
bisa awet terlalu lama, jadi pemborosan bahan baku. Bahan bakunya itu jadi terbuang sia-sia. Untuk rekomendasinya mungkin dibuatkan standarisasi SOP penyimpanan. Jadi untuk buah yang kira-kira masa layunya itu cepat ya untuk dibuatkan SOP misal harus segera untuk didistribusikan. Kemudian potensi masalah pengiriman tidak sesuai standar. Ini menyebabkan berdampak penurunan kualitas. Untuk rekomendasinya penerapan cold chain system. Untuk yang potensi selanjutnya itu lead time terlalu lama. Nah, ini mungkin lead time terlalu lama karena jarak dari SPPG ke sekolahnya terlalu jauh ya. Ini resikonya tidak layak konsumsi atau untuk rekomendasinya tersendiri itu pengurangan lead time distribusi. Lalu selanjutnya dampak adanya program MBG terhadap SCM di Indonesia. Ada 3 dampak yang yang ada jika MBG ini dilakukan. Yang pertama itu ketergantungan impor susu. Ketergantungan impor susu mencapai 80%. Program MBG meningkatkan kebutuhan produksi susu, sedangkan pasokan susu segar dalam negeri hanya mampu menyumbang 20% terhadap kebutuhan nasional. Karena kita melakukan jangkauan dari MBG ini cukup besar dari SD, SMP, dan SMA di seluruh kota di seluruh Indonesia, maka kebutuhan susu ini sangat besar. Solusi yang ada yaitu penambahan populasi sapi perah produktif dan mensubstitusi susu sapi dengan susu nabati. Susu nabati bisa dari susu kedelai atau susu kacang. Lalu yang kedua ada kesenjangan daerah atau 3T. 2/3 penerima MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera atau kota-kota besar. Sedangkan daerah 3T yang lebih membutuhkan hanya mendapatkan bagian yang kecil karena belum adanya gudang penyimpanan serta pemasok-pemasok yang ada pendukungnya. Solusinya yaitu adalah memanfaatkan sumber daya alam asli yang lebih melimpah di daerah tersebut seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, dan ikan untuk daerah pesisir. Lalu yang ketiga ada potensi kenaikan harga pangan. MBG menambahkan permintaan komoditas tertentu seperti telur, ayam, dan susu dalam skala nasional dan dalam waktu relatif singkat. Jika tidak diimbangi dengan kesiapan produksi, hampir dapat dipastikan akan ada kenaikan di beberapa daerah jika daerah tersebut tidak memiliki stok yang cukup. Lalu solusinya itu disertifikasi menu MBG, yaitu menggunakan sumber protein lain seperti daging merah, tahu, dan tempe, serta memanfaatkan bahan pangan lokal. Lalu kesimpulannya, supply chain pada program MBG memiliki tingkat kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi. Jika dalam satu siklus MBG terganggu, maka akan dapat mempengaruhi lainnya hingga ke konsumen yang penerima manfaatnya. Lalu yang kedua, tantangan utama terletak pada aspek pasokan, distribusi, dan produksi produk. Karena kompleksitas yang tinggi, pasokan dari 3 ini, pasokan, distribusi, dan kualitas produk sangat perlu diutamakan. Lalu yang ketiga itu diperlukan integrasi sistem serta penerapan strategi supply chain modern untuk memastikan keberhasilan program. Lalu yang terakhir, program ini memiliki potensi besar, namun juga memiliki risiko tinggi apabila tidak dikelola dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah demikian presentasi dari kelompok kami. Selamat malam.